Dalam perjalanan menuju Sumatera Barat, di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, kami mampir untuk melepas penat di siang hari karena di sini ada mata air vulkanis yang unik, yang tak lazim disebabkan airnya berasa soda. Di Desa Perbubu, Kabupaten Tapanuli Utara, ada mata air soda. Ini mata air yang unik, yang mungkin tidak ada di tempat lain. Tapi dari sini keluar air yang benar-benar terasa soda. Mereka menamakannya mata air soda. Mata air milik keluarga bidan Minar Sihite yang ditemukan tanpa sengaja pada tahun 1973 saat Opung Sihite membuka lahan persawahan di tanah miliknya. Ternyata tanpa disadari, air dari mata air ini berasa air soda. Dari sumber yang kami dapat, konon katanya mata air soda alami hanya ada 2 di dunia, dan satu lagi ada di Venezuela. Berendam di air soda ini ada fenomena yang melekat di tubuh kita. Jadi gelembung-gelembung soda itu melekat di tubuh kita dan terasa sedikit hangat. Lihat, air soda Perbubu Tarutung. Di penghujung malam, perjalanan kami melintasi lembah Sorik Merapi. Kami pun menghampiri pesantren tua yang berumur lebih dari seabad di Desa Purbabaru, Kabupaten Mandailing, Natal. Jadi sekarang kita akan menelusuri suasana pondok santri di Purbabaru pada malam hari. Ini adalah pondok para santri yang berada di sini. Jadi mereka tinggal di dalam. Kita coba untuk membangunkan santri yang mungkin masih belum terlelap pada malam ini. Ayo kita masuk. Kami pun membuka catatan, menuliskan kehidupan mereka yang tinggal di pondok-pondok berukuran 2x3 meter, ditempati 2 sampai dengan 4 orang santri-santri muda yang datang dari berbagai daerah. Kita masih cari yang sudah terbangun, masih tidur. Ayo masuk. Cari yang belum terlelap. Mana aja? Pesantren Mustafawiyah Purbabaru yang didirikan Syekh Mustafa Husin Al-Mandili memiliki keunikan dari kehidupan para santrinya. Karena teguh memegang tradisi kemandirian, kehidupan di pondok-pondok kecil dari masa lampau hingga saat ini. Ini di bawah terdengar suara air, itu sungai tempat mereka mandi, tempat mereka mencuci sehari-hari. Nanti kita coba pada pagi hari untuk melihat aktivitas mereka. Sekarang kita coba dulu santri yang masih belum terlelap. Assalamualaikum. 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 Gitu. Ini tempat nggak ada kaki. Jadi pondokan mereka itu hanya berukuran 2x2 meter. Kita nggak tahu, katanya sampai 4 santri yang menghuni di dalam. Ayo, coba kita lihat lagi sini. Di antara pondok-pondok kayu kami berjalan, menggedor-gedor pintu, membangunkan santri di sisa malam
di dinginnya undara lembah Sorik Merapi. Satu persatu pintu kami ketuk. Coba yuk. Assalamualaikum. 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 Bangun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya seorang santri remaja bernama Hidayah yang baru menyelesaikan tahajudnya membukakan pintu. Alhamdulillah ada yang bangun. Masya Allah. Assalamualaikum. Boleh masuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya dari channel RCP Lagu. Jadi kita lagi mereview kehidupan. Menyapa kami dengan ramah, mempersilahkan masuk dengan kebesaran hati, seakan dia hidup dan tinggal di tempat yang berada, yang serba berkecukupan. Jadi Hidayah sampai ke Purba, mondok di sini, informasinya dari mana tahu? Awalnya dari abang. Kemarin saya waktu di SMP kelas 2 minta dari orang tua supaya mondok. Karena sekolah di umum saya udah ikuti organisasi rohis Islam Di sekolah ya? iya. Jadi mentor-mentor itu ngasih bimbingan agama, jadi tertarik dengan agama Islam. Sudah ikut tahfiz juga. Jadi kemarin sempet tanpa izin orang tua saya ngambil pondok sendiri, mondok di Masya Allah. di Mutiara itu, tapi ketahuan juga sama abang nggak dibolehin. Jadi kata abang, kalau memang kamu mau mondok, nanti kami carikan pondok kalau memang betul-betul mau mondok. Masya Allah. Jadi tahun itu abang nyari pondok nggak ketemu, terus ketemu informasi inilah Purba Baru. Setelah dibilang gimana dek, ini abang dapat informasi pondok Purba Baru. Ini pondoknya udah lama, udah 1 abad. 1 abad ya. Betah nggak sini nih? Betah pak. Betah ya? Betah. Dengan suasana yang mandiri, suasana yang sangat Iya. sederhana nih, betah ya? Masya Allah. Boleh cerita nggak kehidupan santri dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi? Kalau bangun pagi biasanya tahajud dulu. Di pondok ya? Iya. Setelah tahajud kami mengulang-ulang hafalan atau menambah hafalan. Murojaah. Iya. Baru kalau ada kesempatan waktu lagi kami mandi ke kali, ke Singalot itu. Setelah mandi baru beres-beres untuk pergi berjamaah subuh. Subuh jamaah. Iya. Kita subuh ya. Masuknya kalau masuk belajar jam berapa? Sampai jam berapa? Oh, kalau saya sendiri masuk di jam 1.15. Oh, 1.15. Iya. Sampai Sampai setengah 6. sampai setengah 6 sore ya. Baru pulang lagi ke pondok, masak. Kalau masak saya satu hari 1 kali. Oh, 1 hari 1 kali aja ya. Iya, Kalau di nggak- pagi itu. supaya jangan repot ya. Iya. Berarti makan nasi dingin dong siang. Iya. Aduh, ini luar biasa nih kehidupan. Nih, ayo coba lihat. Sudahkah kau bayar hutangmu ke orang tuamu? Itu tahu, hutang kita kepada orang tua itu menjadi anak yang solid, belajar dengan baik, menghafal Al-Quran, karena kita ingin memberi mahkota kepada orang tua kita nanti di yaumil masar. Ini luar biasa ini. Sudahkah kau bayar hutangmu ke orang tuamu? Jadi
Kau dilahirkan sebagai anak, kau memiliki hutang untuk berbakti kepada orang tua. Hari ini, di sini bersama Hidayah kami pun membuka catatan kesehariannya. Diawali berjalan menuju sungai untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kita sebelum ke masjid, wuduknya di sungai. Saat fajar baru saja selesai bertandang, matahari pagi membuka lembar catatan. Kami pun pergi berbelanja ke pasar menaiki angkutan umum untuk persiapan sarapan dan makan hari ini. Santri itu karena mandiri masak, jadi setiap pagi sebelum masak mereka harus belanja ke pasar ini. Yuk ikuti kami untuk berbelanja. Cabai bu, Cabai apa, Dek? cabai merah. Berapa? Ini 5.000. Satu persatu kebutuhan dibeli di pasar ini. Setelah cukup, sekembali dari pasar, maka memasak menjadi rutinitas sebelum belajar di pesantren. Kita mau nyuci peralatan masak ke sungai dulu sebelum memasak. Inilah anak-anak yang berada di komplek pondok ini. Masih kecil-kecil. Kecil nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan? Sudah. Udah mandi? Udahlah ya. Subuh. Sepulang sholat subuh, mereka biasanya akan memasak. Nah, jadi anak-anak ini sehari-harinya belanja ke pasar, memasak sendiri untuk pemenuhan konsumsi energi mereka, untuk pemenuhan kalori mereka. Hari ini sih nggak belajar, jam berapa nanti masuk? Nanti siang, Pak. Nanti siang. Awal kelas berapa? 1, Pak. Kelas 1. Daya? Kelas 1 pak. Kelas 1. Sama? Sama, Pak. Sama. Siapa? Ini kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Hari-harinya belajar apa aja coba? Biasanya bahasa Arab, Bahasa Arab, fikih, Nahu, fikih, Fikih. Apa tadi? Mutasoroh. Mutasor. Apa itu mutasor jidan? Ilmu nahu. Menghafal Quran. Menghafal Quran. Tasmihnya Hadis. menghafal hadis. Masya Allah. Sudah berapa hadis hafal? 20. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 20 lewat, Pak. Siapa yang hafal Quran yang paling tinggi di sini, di antara sini? Siapa yang udah 3 juz? Isya. Hah? Yang udah 3 juz? Kita lihat ke dalam. Kita lihat ke dalam untuk melihat apa yang ada di pondok ini. Ini pemilik pondok ini dengan teman-temannya 2 orang lagi. Hidayah. Yuk, Daya. Bawa, yuk. Assalamualaikum. Masuk pun kita harus tunduk ini. Karena tingginya paling 1,5 meter. Nah. Inilah tempatnya. Jadi di sini tempat menyimpan kitab. Ada buku-buku, lemari, tempat pakaian, tempat gantungan pakaian. Nah, nih, ada sorban. Saya pakai sorbannya aja ya. Pakai sorbannya.
Masya Allah. Ukuran ruangan ini hanya 2x3 untuk dihuni 3 orang. Di sini mereka memasak. Ini ada dapurnya. Di sini mereka memasak. Di tempat ini ada tikar tanpa matras, tanpa tilam. Mereka bertiga tinggal dan tidur bermalam di sini. Duduk. Makan apa kita hari ini? Masak telur ya. Masak telur, Ya, telur Pak. dadar. Jadi kami mau memasak telur dadar. Yuk ikuti kami masak telur dadar. Bismillahirrahmanirrahim. Menu-menu sederhana, seadanya, menjadi santapan lezat pelengkap nutrisi santri-santri mandiri di tempat ini. Tunggu, pelan-pelan. Nah, beginilah suasana Tunggu dulu Pak. di Pondok. pondok-pondok ini. Oh, ngunci pondok lagi? Nah, ini. Kecil sekali. Ini pondok-pondok mereka. Sangat-sangat sederhana, tapi kemauan untuk menuntut ilmu itu luar biasa. Kemauan untuk menjadi pejuang agama itu luar biasa. Kemauan untuk menjadi pejuang kemuliaan itu luar biasa. Kemauan untuk memberikan mahkota bagi orang tua itu luar biasa. Assalamualaikum. Nah, sini. Nah, ini sini. Sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bang. Jadi mereka ini kalau tidak lahir dari hati yang ikhlas, dari kemauan yang kuat, Anda nggak akan tahan berada di sini. Inilah mereka pejuang-pejuang Islam yang akan membanggakan orang tua di kemudian hari. Masya Allah. Baru bangun. Kita lihat pondok yang lagi direhab. Ini dari bahan triplek bekas, kayu-kayu kayak sempeng, tinggi lebih kurang 2,5 meter. Ini yang belum jadi. 2,5, 2 meter kali 3 meter. Ini biasanya dihuni berapa orang nih? 3 orang. Hah? 3 orang. Satu pondok itu 3 orang ya? Ini pondok yang sudah permanen. Nah, benar 3 orang tuh, benar 3 orang. Nah, 3 orang dalam. Begitu mandirinya, karena keterbatasan ruang, kami pun mencatat santri yang memanjat sampai ke atap untuk menjemur pakaian yang telah dicuci. Dia udah dapat belum? Mereka ini hanya menyewa tanah. Nilainya lebih kurang 200.000 per tahun. Jadi mereka punya bangunan sendiri yang nanti biayanya kalau setelah selesai bisa diwariskan ke adik-adik berikutnya. Jadi makin hari tempat ini makin padat. Tuh, lihat. Sampai ke atas gunung-gunung sana itu sudah mulai dirambah menjadi tempat pondokan para santri yang ada di Mustofawiyah. Kalau di Jawa Di gedung pesantren, sambutan hangat dan ramah dari Kiai Haji Mukhlis Lubis, sekretaris pondok pesantren, menerima kehadiran kami. Jadi Ustaz, ini kan hampir semua presiden pernah datang ke pondok itu. Kalau menurut Ustaz, apalah membuat ketertarikan kepala negara, hampir semua kepala negara mau datang ke pondok ini. Sehingga ini itu pertama tertarikan kepala negara, kemudian pengaruh apa yang mereka mungkin ya ketertarikan itu salah satunya itu mungkin kita kan di sini yang kita tonjolkan itu kemandirian. Salah satunya kemandirian. Baru kita yang kedua kita tidak tergantung dengan biayanya cukup murah dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Iya. Dibanding sekolah lain yang uang masuknya cuma 150, uang asramanya cuma 20.000. mau masuk cuma 100, Uang masuk 150.000. sementara di sekolah lain ada yang sampai 15 juta. Iya, itu. Mungkin itu setengah salah nggak satu ketemu. ketertarikan itu ya.
Jadi memang amal. Macam mana bisa hidup sekolah itu? Nah, sementara uang sekolah dari anak-anak cuma 50.000 per bulan. Nah, dari situlah mungkin salah satu itu. Macam mana bisa hidup itu sekolah? Dan itu terus berkembang. Terus berkembang. Terus hidup. Iya, terus hidup. Nah, itu memang begitulah dari dulu, dari dasarnya sekolah ini. Pendirinya itu Syekh Mustafa Hussein Nasution itu memang dia giat di bidang ekonomi. Sambil dia bikin pesantren, dia harus menguatkan ekonomi dia di luar. Di luar, Iya, di luar pesantren, ya. pesantren. Bikin perkebunan ini, kebun ini untuk menutupi sekolah itu. Menutupi. Jadi sampai sekarang gitu juga. Sampai sekarang tuh Iya, menjadi yang aset-aset. yang sekarang kan cucunya. Iya. Nah, generasi ketiga lah orang ini ya kan. Masih tetap seperti itu juga. Bikin usaha di sana untuk menutupi. Kita tidak mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Tidak pernah kita bikin proposal. Kalau datang ya kita terima. Kalau bikin proposal, Ini bukan pesantren proposal. kita tidak mau, tidak dibolehkan itu dari dulu. Jadi yang mandiri Jangan itu- minta, tapi kalau dikasih terima. Jadi yang mandiri itu bukan hanya santrinya, Iya. tapi Bilang lembaganya yayasan juga ini mandiri. mandiri dia. Yayasan juga mandiri. dia. Memang dia bikin usaha dia di luar. Dia bikin Kalau usaha. santrinya udahlah kita lihat. Dari mulai bangun pagi, dia masak, dia semua mandiri. Iya, memang mandiri dia. Memang sekolahnya itu pun pesantren dia itu memang mandiri juga. Enggak diandalkan itu. Bukan pemerintah. Iya, bahkan datang menteri datang apa ke sini bukannya ada yang kita terima, enggak, bahkan kita yang ngeluarkan. Dia berapa? Iya kan? Menyambutnya. Iya, menyambutnya. Bukan dia ngasih, kita enggak ada, kita minta-minta. Nah, iya. Tapi kalau dia kasih ya kita terima. Tapi kalau minta jangan. Nah, jadi di sini kalau dia anak yatim sudah nggak pakai uang sekolah dia. Wah, Masya Allah. Nah, enggak ada uang sekolah anak yatim. Kalau anak yatim free ya? Pre ya. Anak guru juga gitu. Anak guru free. Iya, iya. Anak guru free. Iya. Jarang kita dengar tuh lembaga pendidikan yang menghargai jasa guru Iya, seperti iya. itu. Guru itu kan udah situ dia kan yang hargai dia. Masa lagi bayar lagi anak dia lagi. Apa kesan Ustaz? Pesan buat generasi muda Islam Ya, kita sebenarnya kesatuan itu yang pertama. Kesatuan. Kesatuan umat Islam ini. Apalagi saat ini Ustaz. Iya, betul. Umat Islam di 13.760 santri saat ini belajar membangun adab, etika dan moral, menimba ilmu untuk dicetak menjadi generasi-generasi Islam yang berwawasan Al-Quran dari zaman ke zaman. Hari ini, di tempat ini, para santri generasi-generasi milenial sedang berlatih mengasah kepribadian, membentuk kehidupan dengan memegang teguh tradisi santri, memiliki sikap terpuji yang disukai, karena sesungguhnya mereka sedang melatih batin untuk menjadi amalan hati, agar kepercayaan diri tumbuh dan hidup dengan mandiri. Archipelago Trip. Jaga Indonesia.